warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Yayasan Cinta Tuhan. Rencana YPJI akan melakukan sosialisasi program-program yang ada di YPJI, baik untuk internal kita sekarang. Dalam rangka sosialisasi ini kita akan menggali pandangan, kemudian juga pendapat atau masukan dari semua pihak. Nah, kali ini kita sudah bertemu dengan Ustaz Ipan, kemudian saya Syafaat, Pak. Siapa? Syafaat. Syafaat. Ya. Kita mau tanya-tanya dan pendapat mereka serta masukan. Ya, Ustaz, di dalam YPJI itu ada program yang namanya pendidikan dan pelatihan. Kalau tadi Pak Ustadz bilang sudah ada program di sini, nah, kira-kira kalau yang terbaik gitu, program apa yang mesti kita lakukan gitu, metodologinya atau materinya atau gimana gitu? Toibun, dalam hal ini kan saya selaku ini PJM akademik lah. Selaku penanggung jawab kegiatan pendidikan di Cinta Transiter ini, kita kan kampusnya para dai, Pak. Jadi program dakwah itu kebutuhan di lapangan memang bagaimana caranya agar dakwah itu bisa didigitalisasi kan, dengan konten-konten yang kreatif, kan? Memanfaatkan berbagai macam platform media, ya tadi dari mulai media website sampai dengan media sosial kan, apakah Instagram ataupun juga di TikTok dan sebagainya. Dan ini pun juga memang membutuhkan tadi dukungan dari program-program jurnalistik Pak, ya, yang inline ini dengan program dakwah itu sendiri. Karena memang kebutuhan kita di lapangan nyata masyarakat ya tadi dakwah ini harus digitalisasi lah. Bagaimana supaya dakwah ini masuk ke ruang-ruang digital, kan? Dari mulai tadi tulisan-tulisan di website misalnya, termasuk juga di ruang-ruang media sosial itu. Nah, saya kira memang kebutuhan di program ya, di dunia pendidikan kita pun juga butuh program pendidikan yang modelnya kayak tadi, kayak semodel pelatihan jurnalistik yang lebih kepada jurnalistik dakwahnya, Pak. Itu di program, masuk di program kita. Demikian. Nah, kalau secara praktisnya itu tipikalnya bagaimana, Ustaz? Apakah seperti tadi yang saya bilang masih diperlukan seperti model pelatihan, menulis pemberitaan dan sebagainya gitu. Nah, khusus yang jurnalistik dakwah ini bagaimana konkretnya gitu? Pada prinsipnya kan prinsip 5W1H itu masih berlaku juga bagi dunia dakwah, Pak. Kalau di kita kan kita ada program ya sama lah, apakah kan ini masih relate Pak ya, kemampuan basic ini kan basic sebetulnya. Bagaimana kita menganalisis suatu pemberitaan agar dia bisa kita beritakan dan kita lampirkan di dalam katakanlah di dalam dakwah kita, di dalam karya tulis kita. Maksudnya ilmu tentang pemberitaan yang semacam ini kan dibutuhkan dalam dakwah. Ketika kita melihat suatu persoalan dengan kaidah-kaidah pemberitaan kan sebetulnya kita terbantu Pak itu. Terbantu dalam menganalisis fakta masalah. Kita runut dan menggunakan logika katakanlah 5W1H, kemudian kita analisis ya akar masalah, kemudian kita beritakan dengan berbagai macam media-media pemberitaan tadi, apakah di dalam konteks yang kita tuliskan atau yang kita bicarakan. Artinya kalau ilmu basic, sebetulnya kalau basic berarti kan dia bisa masuk ke berbagai macam kepentingan tuh. Sebagai data. Betul. Dan kekuatan dai kan juga di data, Pak. Apalagi bagi Cinta Transiter yang kita bergerak di dai urban, ya kekuatan data itu dia jadi salah satu modal dakwah, jadi prasyarat. Dai bisa bicara banyak karena mereka tahu banyak data. Nah, mengolah data ini kan ada ilmunya. Nah, tadi jurnalistik ini membantu sebetulnya, jadi masuk di sana, Pak. Nah, pendapat Ustaz sendiri tentang program pelatihan yang digagas sama YPJI ini gimana? Bagus Pak, saya kira itu harus dimulai. Prinsipnya tadi kan,
ketika kemudian dia berkaitan dengan ilmu cara mengolah data agar layak untuk diberitakan. Dan dakwah kita berbicara tentang data sehingga dia layak untuk kita bicarakan, dianalisis dengan sudut pandang Islam, berarti kan dia ilmu basic tuh, basic yang bisa membantu dakwah pula. Saya kira program semacam ini penting, dan Bismillah itu bagus untuk mulai dicoba, Pak. Insya Allah. Dan dalam hal ini kan program ini kita rancang untuk diimplementasikan, untuk diamalkan tuh. Dan saya kira ketika kemudian kita bangun program-program semacam ini, kemudian masyarakat bisa melihat hasilnya, ini pun juga akan menjadi jembatan bagi program-program kebaikan yang lainnya, apakah sosial dan sebagainya. Kalau Ustaz gimana ini punya pandangan? Terkait dengan programnya Kemudian juga PJI ya. Iya, ya PJI. Kalau menurut saya saat ini kita sedang mengalami krisis literasi sebetulnya. Ya. Dan kita memahami bahwa kemunduran sebuah bangsa itu bisa dimulai karena mundurnya literasi. Sejarah ya. Betul gitu kan. Dan sebetulnya ini juga efek dari sosial media yang semakin marak ya. Orang jadi lebih addicted dengan sosial media, terus malas baca, malas nulis apalagi. Baca aja malas apalagi nulis gitu kan. Karena kan itu nulis itu kan effortnya besar tuh. Artinya dia harus memahami dulu, dia punya sumber data-data yang akan dia jadikan sebagai bahan tulisan gitu kan. Jadi sebetulnya nulis itu akan bisa kalau dia baca. Nah kalau bacanya aja udah enggak, apalagi nulisnya kan gitu. Nah ini yang sekarang kita alami Pak. Artinya anak-anak generasi sekarang ya makin kesini ini makin rendah tingkat literasinya. Dan ini perlu diangkat kembali gitu. Jadi mungkin salah satu bentuk pelatihan jurnalistik yang digagas oleh YPJI, saya pikir ini akan sangat baik ya. Karena tadi ya, karena satu sisi bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan taraf literasi kita ya, anak-anak remaja, para generasi penerus gitu. Sehingga mereka bisa melek dengan fakta yang ada gitu. Ya. Artinya kalau faktanya mereka pahami, mereka bisa analisis, ya, mereka tidak mudah untuk terbawa dengan euforia yang ada gitu. Jadi ada ini ikut ya, ada itu ikut gitu kan. Tapi kalau mereka sudah bisa memahami, insya Allah mereka akan punya karakter sendiri. Dan ini hal yang sepertinya perlu segera diangkat nih Pak. Eksekusi ya. Eksekusi segera gitu kan. Artinya kalau ada sebuah program yang bagus, ya, dan itu bisa membawa dampak yang positif, kalau bukan dari kita, dari siapa lagi kan? Kita mau nunggu siapa? Ya, ya ide ini meskipun kita mulai dari langkah yang kecil, kan memang itu dulu mulainya Pak. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi besar. Ya, makanya kita juga nggak mau sembarang memulai sebelum kita melakukan satu upaya sosialisasi, itu menggali juga ya. Kalau tadi kan kita bicara minus literasi ya, anak-anak jadi sekarang. Nah kalau Ustaz melihat, ini juga sebagai masukan nanti ini, khusus ya di Yayasan Cita Quran ini. Bagaimana sih khusus untuk anak-anak di sini? Untuk meningkatkan literasi mereka itu kira-kira bagaimana program-program yang bisa kita kemas nantinya? Ya, yang jelas kalau yang sekarang berjalan Pak di tempat kami di Cita Quran Center, kami punya salah satu kurikulum menulis yang itu kami sebutkan dengan nama karya tulis ilmiah. Jadi mereka harus menulis sesuatu ya yang sifatnya itu fakta-fakta kekinian, dianalisis dengan menggunakan sumber-sumber data-data dan teori-teori keislaman, gitu. Jadi faktanya ada, mereka bongkar, kemudian mereka analisis dengan menggunakan toolsnya itu ilmu keislaman dari kitab-kitab, dari referensi-referensi yang sudah kita siapkan, sehingga dalam konteks itu Islam bisa menjawab masalah apapun yang terjadi gitu. Dan nggak mungkin mereka bisa nulis kalau mereka nggak baca gitu. Jadi kami menyiapkan perpustakaan yang memang lengkap dengan
buku-buku, bahkan buku-buku yang itu dari teks aslinya ya, masih bahasa Arab gundul gitu kan. Karena juga buku-buku yang sudah diterjemahkan, juga buku-buku juga para tokoh-tokoh yang bisa kita gunakan sebagai referensi gitu kan. Jadi banyak buku-buku yang kita sediakan di perpustakaan. Di samping itu juga kami punya lab komputer yang bisa mereka gunakan untuk mengakses data-data dari luar. Jadi sumber-sumber info dari luar mereka bisa akses. Ini salah satu upaya untuk tadi meningkatkan kemampuan literasi pada akhirnya. Meskipun juga ada aktivitas lain yang memang mereka harus lakukan dengan cara mereka harus belajar, mereka mesti membaca, mereka mesti sharing, mereka mesti menulis. Tapi part ini saya pikir sangat penting karena secara langsung memaksa gitu loh. Dan mereka harus mempresentasikan, Pak. Jadi Ustadz Irfan menyiapkan durasi hanya 1 semester untuk menuntaskan itu. Mereka mesti presentasi, ya. Dan itu salah satu parameter yang akan meluluskan mereka nanti. Ya. Karena pada saat mereka presentasi, itu juga kami bungkus dengan skill public speaking, Pak. Nah, sehingga mereka bisa menyampaikan dengan teknik yang baik, gitu kan, tapi dengan literasi yang kuat. Karena berdasarkan sumber-sumber yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, kalau Ustadz Irfan tadi kan bicara di akademis ya. Kalau Ustadz tadi juga mengatakan kurang literasi anak-anak ini, dalam konteks akademis apa yang diupayakan Ustadz untuk meningkatkan dorongan anak-anak semangat motivasi untuk membaca? Kadang-kadang buku juga banyak, tapi semangatnya muyurnya nggak muncul gitu. Nah, bagaimana nih? Ada strategi khususnya nih dari bidang akademis? Bahkan emang menggejala secara umum, Pak, yang namanya brain rot ya. Di tahun 2023 ini ya, atau 2024 lah, beberapa tahun ini kan populer, ada kata yang paling populer itu di dunia dalam penelitian ilmiah itu brain rot. Jadi fenomena ini bukan otak yang mengerut, tapi kemampuan berpikir yang mengerut, dangkal. Itu ditandai oleh banyaknya video-video pendek yang tak berkualitas, jadi tontonan sehari-hari, itu menyebabkan ya jadi tumpul lah, tidak biasa orang berpikir mendalam, dikit-dikit emosi dan sebagainya, malas baca dan sebagainya. Ini kan jadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara kita harus disistemkan? Memang ya tadi mendidik Gen Z, ya, mahasantri, mahasatriwati harus disistemkan. Bagaimana kita merancang program yang memaksa, tanda petik, awalnya itu mahasantri, mahasatriwati, mereka harus punya habits yang membaca, habits literatur. Nah, maka keseluruhan program pendidikan di CGC sebetulnya mengarahkan untuk tadi kemampuan mahasantri berpikir mendalam. Dari mulai referensi kitab-kitab yang dikaji di sini kan itu kitab-kitab dengan tingkat ini ya, pemikiran yang cukup dalam itu, Pak. Termasuk juga kita mengkaji misal bagaimana mahasantri itu diprogramkan. Tadi ada program namanya Basul Masyal Muasyirah. Itu program keilmuan. Mahasantri, mahasatriwati menulis karya tulis ilmiah, kemudian mereka presentasikan di depan seluruh mahasantri, mahasantri, di depan para asatidz dan ustazat, bahkan di online kan. Itu kan memaksa mereka mengangkat topik misal tentang hari ini dan tadi malam, misal mengangkat topik itu berkaitan dengan sihir sigil, sihir simbol, perspektif Islam. Otomatis mereka harus mengkaji itu mendalam faktanya, termasuk juga akar masalahnya, termasuk solusi Islamnya. Nah, ini kan disistemkan. Dan seluruh mahasantri itu akan dibiasakan dengan pola-pola semacam itu. Jadi kemampuan berpikir, tingginya literasi itu memang harus disistemkan dengan sistem dari mulai tadi penggunaan referensi-referensi yang memang mendalam, bukan receh-receh Pak di sini. Yang kedua juga dengan pola-pola pendidikan yang memaksa mahasantri mereka harus baca, mereka pun juga harus secara praktis berbicara, membutuhkan data. Artinya otomatis kan daurnya ini memaksa mahasantri mereka jadi
pengkaji jadi penyaji pula. Mereka mengkaji literatur dan menyajikan literatur dalam bahasa argumentatif ke dalam forum-forum ini dakwahnya itu. Ya. Dan itu bisa cukup efektif Pak itu. Jadi memang sudah tersistem ya. Bersistemkan. Saya menambahkan sedikit Pak. Di kami ini setiap hari itu ada jadwal kultum selepas sholat wajib. Baik kultumnya dari Mas Santri atau juga Mas Santriwati. Itu mereka harus menyetorkan dulu teks bahan buat kultumnya ke para musyrif atau musyrifahnya, kepada para pendampingnya gitu. Untuk dicek ini dari hasil apa mereka buat, ya, apakah dari ChatGPT atau mungkin memang tulisan hasil mereka membaca gitu. Itu kita bisa melihat kan, tim juga punya keahlian ya untuk membaca ini teksnya, ini teks copy paste atau mungkin teks yang memang mereka sadur dari hasil mereka membaca referensi. Betul. Jadi ini rutin setiap hari, setiap ba'da sholat wajib itu mereka wajib untuk kultum. Jadi semua anak kebagian. Nah ini satu program yang digagas oleh Ustadz Irfan dan tim tadi ya, supaya ada yang proyek besarnya tadi karya tulis ilmiah, ada yang proyek bulanannya kita punya program diskusi argumentasi. Ya, ada juga proyek hariannya dalam bentuk kultum tadi. Ya kalau kita bandingkan dengan nanti program kita, artinya masukan-masukan itu kan sangat bermanfaat ya. Kita masuk nanti, kalaupun ada materi-materi yang agak berat sudah terbiasa, gitu. Karena ada sistem yang sudah terbangun di sini. Artinya nggak jenuh lah nanti mereka gitu. Mungkin juga kita buat semacam ada leisure lah, ada gamenya gitu kan. Betul. Mungkin mereka juga nggak terlalu bosan ya. Jadi dikasih sistem yang sangat padat gitu kan, kita hantam lagi kan. Jenuh mereka. Artinya ya kita mencari masukan supaya nanti menjadi satu ilmu positif, kita garap, kita buat sehingga ada kolaborasi lagi. Betul. Lebih ke konsep sih Pak. Jadi tadi ya, pada saat kita bisa memahami karakter Gen Z seperti apa. Karena sekarang kan dominasi anak-anak yang produktif masih di Gen Z kan. Karena mereka kan di kisaran usia maksimal kan 27 tahun sekarang kalau hitungan sekarang ya. Jadi masih dominasi yang produktif di Gen Z. Dan mereka yang paling banyak nih jumlahnya kan saat ini. Nah, pada saat kita bisa menemukan konsep yang itu memang mereka rasakan ini gue banget gitu, itu insya Allah mudah untuk kita bisa masuk gitu kan. Nah, itu ya. Yang gue banget ini yang harus kita cari ya. Betul. Artinya supaya apa yang kita sajikan itu bisa ditelan dan bisa diterima sehingga menjadi produktif dalam hidup mereka kan gitu. Ya artinya masukan-masukan dari Pak Irfan, dari Ustadz Irfan, dari Ustadz Syafaat juga ini sangat berarti banget buat dia PJI ke depan. Bagaimana nanti kita olah supaya ya seperti ini ya. Ini kan olahannya kan sembarangan. Bisa dinikmati di mulut itu dan dia akan oleh lidah kita kan olahannya nggak sembarangan. Itulah. Terima kasih Ustadz Irfan dengan Ustadz Syafaat yang telah memberikan tanggapan dan masukan untuk Yayasan Peduli Indonesia. Moga-moga segera nanti kita eksekusi untuk terjun ke Yayasan kita. Demikian sosialisasi kita dengar sudah pandangan-pandangan dan pendapat dari Ustadz Irfan, Ustadz Syafaat dari Yayasan Cinta Quran di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Semoga input dari beliau ini menjadi sebuah masukan positif buat Yayasan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.